Kemudian pasal ketiga yaitu pasal 47, yaitu prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga. Jadi prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kementerian lembaga. Pada saat ini sebelum direvisi ada 10, kemudian ada penambahan karena di masing-masing institusi di undang-undangnya dicantumkan, sehingga kita masukkan ke dalam revisi undang-undang TNI. Jadi kalau dibantah dui fungsinya nggak ada, lah terus ini apa? 16 kementerian dan lembaga yang bisa dijabat prajurit TNI aktif, ini apa ini? Dui fungsu. Anti politik tentara, ya. Saya tidak setuju tentara berbisnis, saya tidak setuju tentara kembali berpolitik. Kenapa? Karena saya cinta Indonesia dan saya tahu persis bahwa sebaiknya tentara ada di atas semua golongan. Tentara tidak menjadi partisan, tentara tidak menjadi alat kekuasaan. Jadi jangan bayangkan bahwa ada kebebasan seperti sekarang. Ketika kita bebas berbicara, ketika keep talking bisa dibuat. Tidak ada. Itulah masa kelam sejarah Indonesia ketika tentara masuk ke dalam fase atau periode ketiga. Tentara yang berpolitik. Karena tentara itu harus ada di atas dan bekerja untuk kepentingan semua pihak. Tentara tidak boleh partisan, tentara tidak boleh berpihak, tentara tidak boleh mengelompok, tentara tidak boleh jadi alat kekuasaan, tentara harus menjadi alat negara. Jadi, dengan cara berpikir itulah maka tentara memang harus diatur untuk tidak berpolitik. Mohon izin komandan, kok publik yang nolak RUU TNI malah dibilang kurang kerjaan? Bukannya TNI yang kurang kerjaan, makanya butuh duduk di jabatan sipil. Bukannya banyak ribuan perwira yang nonjok, jenderal yang nonjok, makanya butuh dikasih kerjaan. Mohon izin komandan, bukannya Kementerian Pertahanan itu adalah kementerian dengan anggaran terbesar di Republik ini. Kok bisa masih ada prajuritnya yang nonjok? Mohon izin komandan, tolong kami dijelaskan. Mohon izin komandan, kok publik yang nolak RUU TNI untuk masuknya kembali dui fungsi TNI, kok malah dibilang otaknya kampungan? Bukannya Pak SBY yang juga merupakan lulusan Akmil itu juga bicara soal kalau TNI aktif mau duduk di jabatan politik dan sipil harus mundur dulu. Apakah beliau kampungan? Tapi kalau emang kita yang nolak dui fungsi dibilang kampungan, gue bangga dengan bilang otak gue adalah kampungan. Mohon izin komandan, katanya kan mau satu lingkungan sama sipil, tapi kok ada beda pendapat, pandangan kritis malah alergi, malah dikatain balik. Menantunya bilang otak kampungan, mertuanya bilang wajah kau gelap, sama aja. Mohon izin komandan, hari ini ada CSN yang lagi nganggur, ada PHK di mana-mana, Gen Z susah nyari kerja. Tapi kok TNI aktifnya mau ngambil double job, kerjaan TNI sama kerjaan sipil? Utamain dulu dong warga sipilnya komandan. Dan untuk teman-teman semua, cara paling gampang untuk tahu produk undang-undang itu bermasalah atau enggak adalah ketika ia mencurigakan. Dan per hari ini DPR membahas RUU TNI secara diam-diam, ngebut bukan di kantor tapi Hotel Fairmont Jakarta yang mewah itu. Di tengah efisiensi lagi, mencurigakan nggak? Banget. Gue dapat pernyataan sikap kami masyarakat sipil Sumatera Barat dengan tegas menolak pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang dilakukan secara tertutup oleh DPR dan pemerintah di tengah kondisi efisiensi anggaran. Pembahasan yang minim partisipasi publik ini dikhawatirkan akan memperburuk situasi demokrasi dan membuka jalan bagi kembalinya dui fungsi TNI di ranah sipil yang bertentangan dengan semangat reformasi. Selain itu, kami mengincam upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil yang menyuarakan kritik, termasuk laporan terhadap kawan-kawan kontras kepolisian oleh pihak keamanan hotel mewah tempat DPR dan pemerintah melakukan pembahasan revisi Undang-Undang TNI secara diam-diam. Tindakan ini merupakan bentuk represi terhadap hak demokratis warga negara. Karena kaum militer adalah orang yang memegang senjata. Orang yang memegang senjata, orang yang mengendalikan, mendominasi alat-alat kekerasan negara tidak boleh mengendalikan kehidupan sipil lagi. Kenapa? Karena senjata tidak bisa diajak berdebat. Senjata tidak bisa diajak berdialog. Sementara demokrasi, sementara kehidupan ketatanegaraan harus berbasis pada dialog yang rasional. Itu sebabnya kita pada waktu reformasi mau mengembalikan kembali tentara ke barak. Bukan karena kita membenci tentara. Kita mencintai tentara. Tentara yang apa? Tentara yang profesional untuk menjaga pertahanan Indonesia.
Pak. Karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini akan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian ini direpresif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Yang kami tidak ingin dihormati, tapi justru menyakiti rakyat. Hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan, Bapak Ibu! Kami minta agar dihentikan karena proses yang dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Penggerebekan yang dilakukan oleh masyarakat atau aktivis kontras terhadap rapat anggota DPR yang membahas RUU TNI itu aja sudah lucu gitu ya. Dan kemudian ketika dibela sama Dedi, kok lebih lucu lagi gitu. Ya mungkin orang-orang awalnya nggak ngelihat kelucuannya, tapi coba kalian perhatikan lagi deh pernyataan Deddy Corbuzier yang ini. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis, ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi. Nah, ada beberapa poin yang disampaikan sama Deddy Corbuzier. Yang pertama, dia mengatakan bahwa ini adalah tindakan yang anarkis, tindakan yang ilegal, melanggar hukum, mengancam proses demokrasi. Kocak ini gitu ya. Kok bisa gitu? Dia memberikan pembelaan-pembelaan yang selucu ini gitu. Karena anarkis itu biasanya kan tindakan-tindakan yang membahayakan orang lain, ya membahayakan nyawa orang lain, keselamatan orang. Biasanya ya seperti itu. Itulah yang dinamakan tindakan anarkis gitu. Lah, rakyat ini, aktivis kontras dua orang tadi yang cuma bawa poster kecil segini, itu kalau kemudian disebut sebagai anarkis, kocak. Kok bisa orang bawa poster dianggap anarkis? Atas dasar itu, kami menuntut 1. DPR dan pemerintah segera menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang dilakukan secara tertutup dan tanpa partisipasi publik. 2. Menjamin keterbukaan dan transparansi dalam setiap kebijakan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sipil. 3. Menghentikan segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil yang menjalankan hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersolidaritas dan mengawal isu ini demi tegaknya demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia. Di fungsi TNI itu, ibarat lo satu meja dengan pemerintahan atau bisnis. Bedanya, mereka megang dan nodong senjata. Jelas ini overpower, abuse of power, dan berbahaya bagi demokrasi. Orde Baru is back. Mayor Teddy jadi seskat tapi nggak mundur dari perwira aktif. Sampai-sampai dimarahin loh sama SBY. Kedua, Dirut Bulog itu dari TNI aktif. Ketiga, kepala daerah itu dibikin main tentara-tentaraan. Dan yang terbaru nih hari ini, Prabowo itu BTW udah ngasih surat presiden kepada DPR untuk DPR mempercepat pembahasan diskusi RUU TNI. Saya tidak rela dan tidak ikhlas uang pajak saya dipakai untuk rapat di hotel mewah Komisi 1 DPR dengan TNI. Itu nggak penting, Pak. Yang terpenting sekarang adalah sahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Itu yang terpenting, Pak Presiden. Saya tidak rela, tidak ikhlas uang pajak saya dipakai untuk kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi level kolonel. Itu merusak jenjang karir yang ada di militer. Itu saja, Pak Presiden, suara dari rakyat kecil ini. Wacana ini jelas perlu kita tolak, guys. Dan ini alasannya biar lo tahu kenapa ini bahaya. Pasti ada yang nanya, Bang, emang perwira itu nggak kompeten apa? Kenapa nggak boleh sih ngisi jabatan sipil? Emang mereka nggak bisa? Kan ada juga yang pinter. Pertanyaannya dibalik. Emang masyarakat sipil kita nggak ada yang kompeten? Bahaya pertama adalah hilangnya meritokrasi. Udah mah hari ini pemerintahan kita isi nepotisme semua. Keluarganya, anak-anaknya. Makin-makin ke depan, para jenderal militer yang ngisi sipil pasti akan bawa anak-anak buahnya. Pensiunkan Teddy. Berapa banyak saya mendapatkan pesan WA dari perwira tinggi dari mulai bintang 4, bintang 1 resah dengan kasus Teddy ini. Kirim dia ke Papua, pimpin kompinya untuk menghadapi OPM itu. Dia Kopassus ini, Komando Pasukan Khusus, bukan tugasnya buka tutup pintu. Seharusnya buka tutup pertempuran. Bahaya kedua adalah sentralisasi. Padahal
Salah satu berkah reformasi adalah desentralisasi. Sekarang kepala daerah aja mau dibikin seragam militer-militeran supaya apa? Satu komando. Bayangin, ntar DPR diisi TNI, satu komando. BUMN, PNS, bisnis, satu komando. Hilang sudah perbedaan pendapat, kreativitas, dan juga supremasi sipil. Rusaklah demokrasi kita. Udah nggak ada yang bisa ngawasin itu. Karena mana mungkin masyarakat berani. Orang lawannya megang senjata kok. Bahaya ketiga adalah potensi kekerasan. Dulu, para masa aksi gelombang reformasi sampai menuntut hilangkan dui fungsi ABRI, ya karena selama Orba memimpin, militer itu abuse of power, banyak kekerasan berulang terjadi, intimidasi terjadi, dan juga bahkan penculikan, penembakan terjadi. Masa kita mau ngulang? Masa kita cepat lupa sih? Udah cukup. Itu namanya serakah. Itu namanya kemaruk, itu namanya serakah. Tidak mau keluar dari militer, tapi jabatannya mau. Artinya ada rencana karir militer buat Teddy. Ini nggak bagus, Bu. Jadi sesungguhnya sudah diperlihatkan di era SBY tahun 2004 sampai 2014 itu tertib. Siapa yang mau duduki jabatan sipil, maka dia sesuai dengan pasal 47 ayat 1 harus mundur dari dunia militer atau pensiun. Pasal RUU TNI yang dibahas DPR di Hotel Fairmont soal pensiun hingga jabatan disipil. Poin pembahasan revisi Undang-Undang RUU TNI yang dibahas Komisi 1 DPR RI di Hotel Fairmont, Jakarta disebut berbeda dengan draft yang viral di media sosial. Wakil Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan bahwa pembahasan di RUU TNI hanya mencakup 3 pasal, yakni pasal 3, pasal 53, dan pasal 47. Beberapa di antaranya membahas soal batas usia TNI hingga kedudukan TNI menduduki jabatan sipil. Dan kemudian kalaupun ada pasal-pasal yang sama yang kita sampaikan itu juga isinya sangat jauh berbeda katanya. Dalam pasal 3, kata Dasko, tidak ada perubahan di ayat 1 yang menyebut pengerahan kekuatan militer TNI di bawah Presiden. Di pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa di kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategi TNI berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Kemudian pasal 53 mengatur soal usia pensiun TNI. Ada kenaikan batas usia pensiun antara 55 tahun sampai dengan 62 tahun. Rinciannya Bintara dan Tamtama pensiun pada usia 55 tahun, perwira dengan pangkat kolonel pensiun paling tinggi pada usia 58 tahun. Lalu perwira tinggi bintang 1 pensiun pada usia 60 tahun, pati bintang 2 pensiun pada usia 61 tahun, dan pati bintang 3 pensiun pada usia 62 tahun. Selanjutnya, pada pasal 47 merevisi ketentuan prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga sipil. Dilihat dalam draft pasal 47 ayat 1 menyebutkan TNI dapat menduduki jabatan di 15 instansi kementerian atau lembaga sipil. Pasal itu menyebutkan prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara. Kemudian bidang pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretarian Negara yang mengenangani Kesekretarian Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, serta bidang intelijen negara, cyber dan atau sandi negara. Lembaga Ketahanan Nasional, Search and Research Nasional, Narkotika Nasional, Pengelola Pembatasan Kelautan dan Perikanan. Prajurit juga bisa menduduki posisi instansi bidang penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Pada pasal 47 ayat 2, selain menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang tadi saya sudah terangkan, prajurit dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, tambah Dasko.